Maka tidak heran kenapa banyak orang Kristen hidup di luar Tuhan. Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu datang dari sorga. Dia tahu jalan ke sorga. Hanya Dia yang bisa membawa kita ke sorga. Jadi hidup di luar Yesus, kita tidak akan mendapat masa depan. Makanya firman Tuhan hari ini mengajak saya dan saudara untuk hidup di dalam Tuhan. Mengapa penting sekali kita hidup di dalam Tuhan? Tadi sebelum jalan saya belasa itu ubah selesma. Kenapalah saya mengantuk nanti supaya tidak mengganggu. Toh masih mengganggu ya. Tidak apa-apa, itu anugerah juga. Ya, anugerah. Kalau kita sakit, anugerah juga. Kalau kita sehat, itu anugerah. Ya, itu yang dikatakan oleh Ayub. Kita tidak hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, yang buruk pun harus kita terima. Karena Tuhan tahu keperluan. Ya, Dia tahu yang terbaik untuk kita. Ya, Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi terima apa adanya, kondisi dan keadaan kita. Nah, sekali lagi, mengapa penting sekali kita hidup di dalam Tuhan? Sebab rancangan Allah bagi saya dan saudara dan bagi semua orang percaya adalah menjadi ternama, terpuji, terhormat, berwibawa. Ini kehendak Allah untuk saya dan saudara. Akan tetapi kita seringkali justru gagal. Kita gagal dalam menerima apa yang dikehendaki oleh Allah untuk saya dan saudara. Kegagalan tersebut disebabkan karena kita tidak hidup benar, dan kita hidup di luar Tuhan, dan kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kalau kita memahami, ya saya tidak membaca sebentar tadi. Kalau kita memahami nubuat yang dilakonkan, ya saya boleh katakan, kalau kita memahami nubuat yang dilakonkan Yeremia dengan ikat pinggang yang lapuk, nah seperti ini pendeta punya loh, ya ini masih utuh, makanya pendeta pakai. Dalam tradisi Lundaya, kalau kita sedang pergi bekerja, kita akan ikat pinggang kita itu dengan parang, artinya kita pergi bekerja. Ada orang ikat pinggang kalau pergi pakai ikat pinggangnya pakai parang pergi office. Semua orang lari, pada lari kok dia bawa parang hari ini. Ada di viral kalau kita lihat di Facebook atau di WA itu ya, ada satu pengadil tuh, dia berdiri begini, ada dia ikat pinggangnya pakai parang di sini. Ini confirm orang tidak main kasar, kalau kasar memang dipotongnya akhir orang itu ya. Nah tetapi kalau dalam budaya Lundaya, mereka pergi bekerja, mereka ambil itu parang ikat di pinggang, karena mereka sudah sedang siap. Ya, ini juga menjadi tradisi besar dalam ya suku Yahudi ataupun orang Yahudi. Nah, memahami nubuat yang dilakonkan Yeremia dengan ikat pinggang yang lapuk dengan jelas menggambarkan situasi suku Yahuda yang hidup di luar Tuhan. Hidup di luar Tuhan. Awalnya mereka adalah umat yang ternama, terpuji, terhormat, ya, karena mereka hidup di dalam Tuhan. Semulanya mereka adalah orang yang terhormat, mereka adalah suku yang dikagumi pada waktu mereka ada di dalam Tuhan. Ya, pada waktu mereka ada di dalam Tuhan. Akan tetapi kemudian mereka berubah. Inilah manusia berubah. Nah, tatkala mereka berubah karena mereka hidup dengan kesombongan, kecongkakan, mungkin mereka selesa dengan kondisi hidup mereka. Saya selalu katakan dengan anak saya, mereka main badminton wakil sekolah, saya bilang kamu kasih ayam dulu dadi. Kalau kamu boleh kasih under 2, under 3 dadimu, saya boleh respect, kamu boleh jauh ya main badminton. Jangan terlalu puas dengan apa yang sudah kamu punya hari ini. Dan sedangkan dadimu pincang-pincang pun kamu tidak boleh kasih kamu. Bagaimana kamu pergi jauh? Nah, ini yang terjadi kepada suku Yahuda. Mereka merasa ya selesa dengan apa yang mereka ada. Mereka terhormat, mereka terpuji. Pada akhirnya mereka hidup
dengan kesombongan dan ketidaktaatan sehingga mereka mendapat hukuman dari Allah. Hati-hati kita. Kalau kita sudah merasa selesa dengan kondisi kita, itu akan membuat kita merasa sombong. Itu membuat kita semakin tinggi hati. Dan pada akhirnya mereka menjadi lapar karena hidup bukan di dalam, tetapi di luar Tuhan. Oleh karena itu, sebagai umat Allah, karena kita sebagai orang yang percaya, beriman hanya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup. Kita harus hidup hanya di dalam Tuhan, jangan di luar. Mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan? Kita harus hidup dalam Tuhan supaya menerima keuntungan apa yang dikatakan oleh Yeremia di dalam 13 ayat 1. Mari kita doa. Kami bersyukur kalau kebaikan-Mu itu nyata di hidup kami, membawa kami ada di altar-Mu menyembah Engkau Allah yang Maha Kudus. Terpujilah nama-Mu, biarlah di sepanjang ibadah ini